kalau bicara seni dalam arsitektur, ya, banyak yang masih salah persepsi, ya, salah kaprah tentang apakah seni itu diatur, dilarang dalam asas Islam, ya. Seperti gambar-gambar, ya, gambar-gambar makhluk hidup, orang, binatang, karena banyak-banyak abstraksi dari bentuk-bentuk murni, ya, natural, ya. Nah, harus diingat bahwa sebenarnya segala sesuatu yang berkaitan dengan asas Islam itu tujuannya adalah untuk ibadah, ya. Jadi tujuannya bukan untuk hal yang lain. Yang seringkali manusia itu memuja itu berlebihan, ya. Jadi menganggap bahwa kehebatan seseorang, keagungan, keindahan itu murni karena upaya dia, ya. Melupakan bahwa sebenarnya kuasa untuk itu ada di Tuhan, Allah. Yang bikin itu indah itu bukan karena dia yang mampu, ya. Karena Tuhan yang memberikan keindahan itu melalui tangannya dia. Jadi semua aspek dalam kehidupan manusia dalam Islam adalah sebagai sarana beribadah. Itu intinya, sebagai sarana ibadah. Jadi nggak ada yang lebih penting daripada itu adalah perwujudan dari kegiatan ibadah. Termasuklah seni, ya. Seni dalam ajaran Islam, khususnya seni visual, karena arsitektur kan hampir 80% adalah visual. Kita berbicara, kita berkomunikasi, itu hampir sebagian besar karena visual. Karena bisa nonton film berbahasa asing, ya. Nggak ngerti ngomongnya apa, tapi kalau ada nonton, ada bisa paham kalau jalan ceritanya. Karena informasi lewat gambar itu lebih kuat dibanding lewat suara. Seni dalam ajaran Islam, khususnya seni visual, telah dikritik oleh banyak pihak sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hakikat seni itu sendiri. Ini salah kaprah. Menurut perspektif Barat, hakikat seni adalah mewujudkan keindahan dan karenanya harus mengeksploitasi segala aspek yang indah dalam hidup manusia. Jadi Barat menganggap bahwa seni adalah keindahan. Nggak ada yang lebih penting daripada itu. Kalau dia nggak indah, dia bukan seni. Tapi kalau Islam enggak. Seni itu adalah bentuk ibadah, pembuktian, atau semacam cerminan ketakwaan terhadap Tuhan. Harus mengeksploitasi segala aspek yang indah dari manusia, terutama figur manusia sendiri. Seni visual Islam justru melarang adanya figur manusia dalam karya seni. Ini termasuk salah kaprah. Hal ini dipandang membatasi seni dan mengatakan ketidakmungkinan menghasilkan seni karya seni dalam skala besar. Jadi seolah kalau objeknya manusia yang karena itu dilarang, jadi tak mungkin menciptakan seni yang lebih tinggi daripada kemungkinan menggunakan manusia atau makhluk hidup sebagai objek seni. Sarjana Oriental juga mengkritik bahwa cita rasa visual tidak dengan visual, bertentangan dengan seni itu sendiri. Dalam bab ini kita hanya akan membahas tentang seni visual sebagai aspek seni yang berkaitan dengan arsitektur. Oke, saya lanjutkan. Jadi seni dan arsitektur dalam Al-Quran, ya. Kenapa kita membahas Al-Quran? Ya karena sumber yang paling valid di Al-Quran. Dalam Al-Quran tidak ada larangan pada seni atau representasi. Oke. Tidak ada perintah untuk melarang gambar, tidak ada.
Tidak ada perintah untuk membuat objek-objek makhluk hidup atau tumbuhan sebagai atau binatang ya untuk menciptakan karya seni. Tidak ada pula perintah untuk menghasilkan karya seni tertentu. Jadi tidak ada perintah untuk harus membuat gambar mobil, tidak ada. Jadi tidak ada larangan, tidak ada juga perintah ya, untuk membuat karya seni tertentu yang dipandang sebagai karya seni yang mencerminkan keimanan. Seolah kalau gambar sapi itu lebih mulia dibanding dengan menggambar ayam misalnya. Tidak ada ya. Jadi tidak ada karya seni tertentu yang dipandang sebagai karya seni yang mencerminkan keimanan. Para peneliti menggunakan istilah anikonisme pada ajaran Al-Quran yang berarti ketiadaan perintah ataupun pembahasan mengenai pencitraan representasional. Jadi anikonisme. Jadi tidak ada keharusan atau pelarangan untuk membuat suatu objek yang merepresentasikan benda lain. Ya. Dan ini adalah lebih maju, ya, lebih advance dibanding dengan agama-agama yang telah terlebih dahulu ada. Pada agama Kristen, ya, pada kitab perjanjian lama, Taurat. Jadi agama Kristen itu ada dua kitab ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lamanya disebut Taurat, perjanjian barunya disebut Injil. Yang lama itu ya kopi beneran ya dari agama sebelumnya, dari agama Yahudi ya. Jadi pada perjanjian lama Taurat terdapat perintah, yaitu perintah kedua untuk menghancurkan gambar. Jadi ada larangan untuk menghancurkan, nggak boleh ada gambar, ada larangan. Yang disilakan sebagai ikonoklasma. Dalam budaya Jerman juga ada istilah Bilderverbot, yaitu panggilan untuk menghancurkan gambar-gambar atau patung-patung. Perintah ini tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada perintah Al-Quran menghancurkan gambar, tidak ada. Jadi dari perspektif sejarah kitab suci semenjak Islam, manusia sebenarnya telah dibebaskan untuk menciptakan karya seni. Ini nggak ada itu larangan-larangan ataupun keharusan. Nah, karena tidak adanya perintah langsung untuk menciptakan karya seni atau melarang karya seni tertentu, kalangan ulama memiliki banyak penafsiran terhadap seni dan fungsi karya seni dalam ajaran Islam. Penafsiran ini penting karena ada banyak karya seni yang berkembang pada masa awal Islam dan perlu diatur. Sehingga masyarakat merasa aman. Apa ini boleh nggak? Ya, ini bisa nggak? Ya. Dan apakah karya tersebut juga dibolehkan dalam ajaran Islam? Jadi ada tiga ya penafsiran seni tentang pembuatan patung atau gambar-gambar. Jadi penafsiran pertama itu ya pembuatan patung dan gambar manusia dan hewan diizinkan, dibolehkan, ya. Kecuali jika patung atau gambar tersebut dibuat menjadi hidup, jadi semacam semacam bergerak. Ya. Mungkin kalau sekarang sifatnya seperti hologram, ya. Nah, kenapa nggak boleh? Ya karena hanya Allah yang menciptakan sesuatu yang hidup. Ya. Dia juga diizinkan sejauh tidak disembah, ini yang penting ya. Diizinkan sejauh dia tidak disembah atau dijadikan Tuhan sebagai pengganti Allah. Jadi bikinnya boleh saja, mau bikin gambar, patung segala macam itu, asal dia tidak boleh hidup. Itu yang pertama ya. Nah, dasarnya apa? Itu ada ayat di Quran, ayat Sulaiman ya. Quran 34 ayat 12 sampai 13 ya. Quran surah ke-6 ayat 74 ya. Jadi patung-patung dibuat oleh Sulaiman. Ibrahim kepada ayahnya, apakah engkau menjadikan patung-patung ini sebagai Tuhan? Kemudian hal ini sebagai kesalahan nyata. Patung-patung itu dibuat karena untuk sesembahan. Di zamannya kaum Nabi Ibrahim kan, patung-patung yang dibuat ayahnya Ibrahim itu dijadikan sebagai sesembahan ya, sebagai Tuhan.
Makanya dihancurkan. Jadi dihancurkan karena tujuannya itu membuatnya adalah menjadikan sembahan ya, berhala ya. Ansab diartikan sebagai sesembahan yang biasanya mengambil bentuk manusia atau hewan atau apapun yang dapat dijadikan sebagai sesembahan. Allah berkata pada Maryam bahwa ia menciptakan apa yang dia inginkan dan berkata maka jadilah. Pun fayakun. Nah, penafsiran yang kedua, pembuatan patung dan gambar manusia atau hewan sebenarnya dilarang. Nggak boleh. Jadi pertama itu diizinkan, dibolehkan. Yang kedua itu nggak boleh dilarang. Dan alasannya sama. Ya. Kalau dia jadi sembahan, kalau dia jadi tuan. Nah yang ketiga itu seni sepenuhnya dilarang karena dianggap sebagai bentuk kemewahan. Jadi bukan karena untuk sembahan, kalau bukan lagi untuk itu ya, untuk Tuhan, tapi karena dianggap sebagai perwakilan atau sebagai pengejawantahan dari suatu mewah, hal yang berlebihan. Ayatnya sama, ayatnya melarang tentang hidup bermewah-mewah karena dapat melalaikan dari menyembah Allah. Jadi tujuan akhirnya tetap saja pada ibadah ya. Yang pertama melarang itu karena itu jadikan sebagai Tuhan baru. Yang kedua itu melarang itu karena dianggap sebagai dapat melalaikan dari ibadahnya. Jadi ada yang boleh, satu dia boleh, selama nggak jadi Tuhan baru. Yang kedua ini nggak boleh, karena itu bisa menjadi Tuhan baru. Yang ketiga itu nggak boleh, karena dia bisa bersifat melalaikan. Nah, jadi dapat dilihat bahwa ajaran Islam tentang seni dan arsitek itu sangat bebas. Karena tadi penafsiran kan ada bisa boleh, bisa nggak boleh. Akibatnya, tafsiran yang muncul dapat sangat kaku, seperti melarang sama sekali, atau dapat membebaskan sama sekali. Walau demikian, pada era kontemporer, hanya ada dua pandangan yang berkembang. Pandangan pertama dianggap oleh Sunni, bahwa gambar dan patung manusia dan hewan sepenuhnya dilarang, jadi nggak boleh. Bentuk visual lainnya bebas, ya. Kecuali tadi ya, gambar manusia dan patung ya, hewan. Pandangan kedua dianggap oleh Syiah, bahwa gambaran patung manusia hewan tidak dilarang, asalkan tidak mengakibatkan seorang menjadi syirik. Walau pandangan kedua itu lebih liberal, dia tidak pernah dibarbakan sebagai dekorasi dalam karya arsitektural. Itu walaupun boleh, tapi gambar-gambar itu tidak pernah dibuat dalam karya-karya arsitektur. Tidak ada bangunan Islam yang memiliki gambar manusia berlempar patung dalam bangunan-bangunan arsitektur di Iran ya, manusia ya. Tidak ada bangunan Islam yang memiliki gambar manusia sebagai patung. Gambar manusia hewan hanya dibatasi pada buku dan naskah. Itu pun secara non-representasional dan menceritakan tentang sejarah dan kisah moral. Jadi nggak ada tuh gambar-gambar termasuk dalam buku-buku. Itu pun adalah abstrak ya. Seringkali kisah para nabi dianggap sebagai sebuah ajaran yang harus dipatuhi dalam ajaran Islam, atau setidaknya sebagai pelajaran berharga tentang bagaimana harusnya orang Islam berperilaku dalam hidupnya. Dalam hal ini, Islam memiliki nabi yang memiliki cita rasa seni yang tinggi. Jadi salah satu kisah nabi-nabi itu yang sangat yang sering dijadikan contoh itu adalah Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman itu bukan hanya dikagumi oleh manusia, tapi juga bahkan bangsa jin. Nabi Sulaiman memerintahkan membuat air mancur dari perunggu cair. Ya. Quran surah 34 ayat 12. Ya. Jin membuahkan Nabi Sulaiman maharib, tamatil, dan jifan dalam berbagai ukuran, serta kudur yang jika dilakukan tidak akan dapat dipindahkan dengan mudah. Maharib itu bentuk keluar dari mihrab ya, tempat imam ya. Tamatil adalah pahatan, ya, ukiran. Jifan adalah mangkok sup. Kudur adalah panci untuk memasak barang-barang.
Nabi Sulaiman juga terkenal sebagai arsitek yang handal. Sulaiman dalam upaya untuk menunjukkan kehebatan kepada Ratu Saba, yang dia datang berkunjung ke Sulaiman. Akhirnya dia masuk Islam ya, karena dia kagum dengan Nabi Sulaiman ya. Mengerjakan pembuatan sar yang ditutupi atau dilapisi dengan kaca. Marat bin Tawarir. Quran ayat 27, surat 27 ayat 44 ya. Sar di sini adalah kata yang misterius ya. Ada yang menerjemahkan sebagai istana atau kastil. Ada juga yang mengenali Oke. Hal ini menunjukkan pada Quran ayat surat 28 ayat 38 dan 40 36 di mana Sar memiliki sifat tinggi dan diperintahkan untuk dibangun oleh Fir'aun. Jadi, tapi bagaimanapun adalah Sar adalah suatu tempat ruangan yang luas yang dibuat dengan ketelitian dan kalian yang tinggi. Sebagai istana, pavilion, singgah sana ya. Tapi apapun itu adalah suatu ruangan ya, space ya, yang sangat indah dan sangat rumit. Selain bangunan-bangunan megah, Al-Quran juga menceritakan tentang objek arsitektur dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran ada disebutkan tentang kota atau karya. Ada pula disebutkan tentang kota dalam istilah Madinah. Masakin yaitu rumah yang hancur, disebutkan Al-Quran. Balad dalam perasaan balad al-alim adalah tempat yang aman. Bait yang berarti rumah atau tempat privat yang disebutkan beberapa kali. Ya. Quran surat 3, surat 4, surat 24. Ya. Bait juga disebutkan sebagai rumah berlapis emas. Ya. Tapi dalam ayat ini, rumah berlapis emas dianggap sebagai suatu kesombongan. Kata lain yang berarti rumah adalah dar yang disebutkan beberapa kali. Quran surat 17 dan 59. Ada pula kata kasar yang berarti istana, matwa yang berarti tempat tinggal, dan masani yang berarti bangunan. Allah juga mendeskripsikan langit sebagai ciptaan yang agung yang dibangun tanpa memakai tiang. Masjid disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, tapi tidak dijelaskan bagaimana bentuknya dan bagaimana ruang ada di sekitarnya. Ia hanya dikatakan sebagai tempat bersujud. Jadi, tidak ada bentuk khusus untuk masjid ya. Tapi bahwa masjid adalah tempat bersujud. Masjid disebutkan 28 kali dalam Al-Quran, di mana 15 diantaranya merujuk pada Masjid Haram di Mekah. Kiblat juga disebutkan dalam Al-Quran sebagai arah sholat dan sebagai tujuan dari haji. Quran ayat surat 5 ayat 96 dan 97. Konsep lain yang penting dalam bahasa Islam adalah mihrab. Mihrab dalam Al-Quran disebutkan sebagai suatu tempat yang mulia. Pada ayat 38, orang-orang yang berselisih naik ke mihrab, di mana Daud berada. Nabi Zakaria juga disebutkan berada pada mihrab. Di tempat yang mulia itu disebut mihrab. Makanya imam pemimpin sholat itu beradanya di mihrab. Allah juga menggambarkan surga sebagai tempat dengan berbagai aspek arsitektur yang indah. Di surga terdapat taman dan gerbang. Ini elemen-elemen dalam suatu bangunan. Gerbang surga berwarna hijau dan indah. Terdapat pula sungai dan taman surga. Ada air mancur. Dan ada pula sungai bawah tanah dan rumah-rumah yang indah yang dibangun di dalam taman. Di dalam surga juga terdapat tenda atau pavilion. Serta singgasana Allah, arash. Benda-benda seperti cawadah, cangkir, dan mangkok yang indah juga disebut dalam surga dibawa oleh pelayan bagi orang yang beriman. Quran ayat surat 35 dan surat 76. Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa Al-Quran menegaskan bahwa arsitektur dan seni adalah sebuah bagian dari kehidupan manusia. Jadi salah kalau nggak bahwa di dalam arsitektur itu seni itu justru dilarang. Dia merupakan bagian yang
alami, memang harus ada. Bagi kehidupan di dunia, arsitektur ini adalah kendaraan menuju surga. Tadi ya, semua itu tujuannya adalah untuk ibadah, taatan. Manusia kan hanya hamba ya, yang berbakti atau beribadah kepada penciptanya. Di surga, manusia akan disuguhkan apa yang ia sulit didapatkan di dunia, termasuk arsitektur seni yang bermakna. Kalau bicara tentang apa saja yang masuk dalam aspek-aspek keindahan ya, seni dalam unsur Islam, itu kita bicara soal parameter ya, penanda-penanda. Sebagai kendaraan untuk memperindah dan karenanya lebih menarik orang untuk memanfaatkan arsitektur Islam sesuai fungsinya, diperlukan jumlah parameter yang mencerminkan kualitas indah yang baik dalam unsur Islam. Para ahli kurang sepakat mengenai apa saja parameter estetika dalam unsur Islam. Tapi ya, kita dapat memandang bahwa sejumlah hal memang mampu membedakan antara unsur Islam yang indah dengan yang tidak indah. Kita kan bisa bedakan ya. Ada beberapa penanda-penanda ya. Parameter ini secara umum dapat mencakup air, yang pertama air, kedua cahaya, pepohonan, proporsi, koordinasi, kompleksitas, serta dekorasi. Parameter lainnya adalah dengan memasukkan nilai estetika, ya seperti pada geometri, rasio, ini kan sama nih, seperti penilaian suatu tatanan ya, bagaimana cara menata ya. Keseimbangan, selarasan, kesatuan, integritas. Ya. Ini prinsipnya sama seperti pada saat kita akan menilai apakah suatu objek itu ditata secara order ya, secara aturan tertentu atau tidak ya. Jadi elemen-elemen yang berpengaruh terhadap seni air misalnya. Jadi kalau suatu bangunan atau suatu tempat itu memiliki air itu jelas dia lebih bernilai lebih dibanding dengan yang nggak ada airnya. Karena air itu termasuk barang mewah. Makanya kalau orang berpikir ya, Islam itu agama yang yang sangat maju ya. Bayangkan saja dia diturunkannya di Arab yang jelas-jelas sulit air. Tapi salah satu bagian penting dari cara beribadah itu tadi berwudu yang menggunakan air. Bayangkan di tempat yang sulit air, salah satu syarat ibadah itu adalah pakai air. Apa enggak ini ya? Apa enggak di luar pemahaman manusia ya? Beda kalau kita misalnya ya, ambil kita kan di tropis yang air itu bukan barang mewah. Jadi ketemu sungai, jadi ketemu kolam. Yang air itu benda biasa. Nah, kalau di gurun ya, itu air kan bahkan sangat ini ya, sangat di tempat yang tempat yang memang dia sulit air, harga air bahkan sangat mahal. Jadi bagi masyarakat yang tinggal di gurun seperti pertengahan Asia Tengah dan Afrika Utara, air menjadi sesuatu yang langka. Keberadaan air mencerminkan sesuatu yang mensejahterakan sekaligus indah. Keindahan air bukan saja datang dari sifat yang memenuhi dahaga maupun kebersihan, tapi juga kemampuannya dalam melakukan kesejukan dan kenyamanan dalam beribadah. Di berbagai budaya, air menjadi elemen penting dalam arsitektur. Bangunan dengan air seperti kolam ikan air mancur menilai estetika yang lebih tinggi ya, daripada bangunan yang gersang. Penghuni rumah dapat bersantai bermain air, taman ya. Bagaimana juga kalau rumah yang punya kolam renang itu pasti lebih mahal, lebih indah dibanding rumah yang nggak ada kolam renang. Ini aja Pak, analoginya yang gampang. Jadi kalau ada bangunan ada airnya, ada kolamnya, itu mestinya jadi lebih tinggi nilai estetika. Dalam perspektif estetika, air memberikan kesan lebih dari sekedar alat kebersihan dan pendinginan. Arsitektur Islam menggunakan elemen air sebagai alat untuk merefleksikan citra bangunan. Jadi sering bangunan itu diletakkan di
pinggir kolam biar nanti pantulan dari kolam itu menampakkan bayangan terhadap bangunannya. Makanya refleksi dapat menggandakan bangunan dan menggunakan sumber visual dari bangunan. Jadi semacam kanan kiri ada kolam yang menuju di kiri kanan bangunan ya, memberikan efek perspektif ya, juga dari sumber visual yang diciptakan oleh air ya. Aspek kedua itu adalah cahaya dan bayangan ya. Jadi selain air, cahaya dan bangunan itu menjadi elemen penting dalam estetika bangunan arsitektur Islam ya. Dalam arsitektur, cahaya memiliki 4 fungsi, itu operasional, semantik, simbolik, dan estetik. Fungsi operasional itu menunjuk pada kemampuan cahaya untuk menciptakan artikulasi untuk melalui ruang ya, sebagai penerang ya. Arsitek memandu dan mengelola cahaya sehingga dapat menghasilkan efek artikulasi pada ruang. Fungsi semantik adalah kemampuan cahaya untuk menciptakan suasana tertentu. Suasana yang redup, ya, usuk, suasana terang benderang, ya, yang gembira, atau warna-warna yang memang memberikan efek-efek tertentu. Fungsi simbolik adalah kemampuan cahaya untuk menyampaikan kesan-kesan yang diinginkan seperti kesan luas, sempit. Fungsi estetika adalah kemampuan cahaya untuk menciptakan keindahan dari sebuah objek. Jadi, kalau ada objek, ada taruh cahaya lebih dramatis, itu menjadi lebih muncul ya objeknya. Cahaya juga dapat dimaknai sebagai simbol bagi kehadiran mutlak Allah. Ya. Kebijaksanaan Allah, spiritual, simbol mistik, dimensi spiritual dari bangunan. Nah, ini tabelnya yang berisi efek cahaya dalam bahasa Islam. Ya. Makanya cahaya digunakan sebagai bagian dari ini elemen estetika ya. Oke. Nah, nanti kalau ada waktu ya, Anda coba nanti Google ya, namanya Masjid Nasir Al-Mulk. Ya, ini masjid 1000 cahaya. Ini bagus sekali warnanya. Warna itu muncul dari permainan cahaya yang masuk melalui kaca, dinding kaca. Anda bisa cari nanti di Google. Ini masjid yang sangat cantik dalam permainan cahaya. Jadi cahaya yang masuk melewati kaca patri itu berubah-ubah warnanya sesuai dengan jamnya. Peran cahaya pada Masjid Nasir Al-Mulk Iran. Ya, nanti Anda cek, nanti bisa Anda pelajari. Oke, ini cara cahaya masuk. Jadi bisa dari atas, dari pinggir, begitu dia mau mulai dari terbit sampai dia mau terbenam. Nah, kemudian pepohonan ya. Jadi selain air, cahaya, bayangan, ada pepohonan. Pohon memberikan fungsi sebagai peneduh ya, tempat beristirahat, sekaligus sebagai sarana estetika untuk mengagumi kehidupan alamiah kita. Tanaman yang dapat digunakan untuk bangunan Islam di Timur Tengah merupakan tanaman berbau harum, mawar, dan cangkok. Kita rasa budaya berbeda dapat memiliki sesuatu yang berbeda ya. Di Indonesia, tanaman-tanaman obat dapat dijadikan penghias arsitektur Islam. Jadi juga tanaman hias seperti tapak darah dan lainnya. Bagian bawah pohon dapat menciptakan kesegaran dan dapat menjadikan tempat untuk mentoring atau pengajian. Selain itu, taman yang indah pada arsitektur Islam akan mengundang banyak orang untuk datang, sehingga memberikan manfaat ekspresi ibadah bagi masyarakat.
Ini nanti bisa Anda cek. Proporsi dan rasio. Proporsi itu kan adalah perbandingan antara suatu benda dengan benda lainnya. Anda bisa lihat benda kecil ke besar itu karena ada benda yang bersebelahan, ada bandingkan. Seni untuk mengatur proporsi indah berkaitan dengan bagaimana elemen arsitektur dibuat relatif dari ukuran bagian lainnya dari arsitektur. Tidak ada panduan yang kaku mengenai bagaimana rasio ini digunakan. Ya. Mesin Masjid Utsmaniyah menggunakan perpanjangan pada sisi vertikal dan untuk menciptakan kesan keluasan, kebesaran dan kesatuan. Perpanjangan ini terutama dilakukan pada kubah dan jendela. Jendela di beberapa masjid lainnya dibuat ramping, satu dinding dapat menampung banyak jendela. Deretan jendela ini hampir merupakan sambungan satu sama lain, dipisahkan dengan dinding ruang yang sempit. Sementara menara juga dibuat ramping sehingga masjid terlihat jauh lebih besar. Jadi memang ada sengaja membuat bangunan menara tinggi-tinggi itu agar memberikan efek yang lebih besar pada bangunan masjid. Rasio yang sering digunakan adalah golden ratio ya, golden mean. Rasio emas ini itu 1:1. Dipandang sebagai estetika tinggi dari Yunani ya, karena arsitektur Islam kan datangnya belakangan, jadi banyak menggunakan pengetahuan yang sudah ada kemudian dimodifikasi. 1:2. Dari Fibonacci ya, 1, 2, 3, 5, 8, 13 terus sampai ini. Perbandingan antara luas atau diagonal dari suatu objek ke objek lainnya. Kebanyakan rasio ini dibentuk antara tinggi tiang dan fasad atau antara tinggi dari lantai dengan puncak interior. Kompleksitas ya. Kompleksitas internal bangunan merupakan aspek estetika yang menonjol pada arsitektur Islam. Kompleksitas ini juga perlu sebagai kontras jika dibandingkan dengan bentuk ruangan dan geometri sederhana dari bangunan. Jadi bentuknya bisa aja cuma segi 4, segi panjang. Ya. Tapi ternyata di dalamnya itu interiornya itu rumit, sulit. Anda bisa lihat dari geometri bendanya saja ya, benda yang cuma segi 4 ya, atau lingkaran atau segitiga itu begitu dibuat geometrisnya itu menjadi sangat sulit, matematis sangat sulit. Bentuk-bentuk yang rumit itu matematikanya ya. Pola kompleks dibentuk dengan pola-pola geometri pada dinding masjid. Pola-pola geometri tidak berupa pola tradisional dari bentuk-bentuk poligon sederhana. Pola-pola modern seperti gelembung aneka bentuk dapat menjadi elemen tambahan faktor bangunan. Ini ada UB 7 warna ya, yang kalau dari luar nggak kelihatan. Kalau interiornya jauh lebih rumit. Nah ini ya. Alemi dan Sinanoglu berpendapat bahwa koordinasi merupakan kriteria yang sangat penting dalam menciptakan periode dalam ruang interior masjid. Koordinasi yang dimaksudnya adalah bagaimana ruang-ruang dalam masjid saling berkoordinasi, menciptakan kesan tertib indah bagi seseorang. Dalam desain masjid, seringkali koordinasi ruang internal dikorbankan guna mendapatkan kesan eksternal yang indah. Padahal, karena arsitektur Islam sangat menggunakan fungsi di atas bentuk, maka kesan eksternal harus nomor 2K. Jadi kita nggak boleh, setelah itu kalau mendesain itu harusnya dari interior ke eksterior. Bentuk eksterior itu hanyalah akibat dari interior. Atau eksterior itu nomor 2. Setelah kesan internal. Contoh dari pengabaian koordinasi internal dan eksternal adalah dengan menciptakan kubah yang sangat besar dan indah. Penciptaan ini ditujukan untuk menciptakan estetika eksterior yang mengagumkan dari pengamat luar, bukan supaya bentuknya itu menjadi proporsional, kubahnya besar. Tapi ya, akibat kubah besar tersebut,
menimbulkan masalah bagi ruang internal. Akan ada banyak tiang yang harus didirikan guna untuk menopang kubah tersebut. Karena kubah berada di bagian di mana sholat berjamaah dilakukan, maka tiang ini pun akan berada di ruang-ruang sholat di antara saf. Padahal sedapat mungkin tidak ada halangan bagi seorang dalam sholat dalam masjid. Itu mengapa pada jalan tertentu sholat dilakukan di lapangan terbuka ketimbang dalam masjid. Yang tadinya masjid untuk tempat sholat menjadi tidak digunakan karena terlalu banyak kolom-kolom. Sederhana tiang yang berada dalam ruang sholat akan memberikan kesan yang buruk ketimbang keindahan. Pengunjung dan pengguna masjid akan kesulitan untuk memvisualisasikan sebagian besar ruang sholat dan sulit untuk berfokus pada arah kiblat. Beberapa jamaah akan terhalang pandangannya dari imam ketika sholat dengan banyak jemaah yang di depannya. Nah, kayak gini sulit nih ya. Itulah maka sekarang ini sangat populer masjid-masjid dengan tanpa kolom ya. Masjid zaman dulu biasanya dengan ada sokong guru ya, satu tiang di tengah atau 4 tiang ya. Sekarang bahkan nggak ada tiang sama sekali di ruang sholat. Dibuat bentang lebar yang bebas kolom. Karena memang sebaiknya masjid emang gitu, nggak ada tiang. Islam sangat menekankan sholat yang menyambungkan saf, sholat tidak putus. Dalam salah satu hadis dari Ibnu Majah disebutkan bahwa Nabi Muhammad melarang makmumnya untuk mendirikan saf di antara 2 tiang, sehingga mereka disuruh keluar dari tiang tersebut. Hanya jika memang ruangan tersebut masih terbatas, terpaksa jemaah harus sholat di antara tiang masjid. Jadi memang sebaiknya masih maju itu pada tiang. Ini masjid ya, masjid tanpa tiang ya. Ya full kayak dome ya. Jadi atapnya itu ya jadi bikin bangunannya. Ini masjid tanpa kolom ya. Ini masjid ini juga tanpa kolom, cuma bentuknya trapesium. Nah ya, masjid tanpa tiang. Kayak penam. Nah, dekorasi ya, hiasan-hiasan ya dalam bangunan asli Islam dapat berupa pola geometri, vegetal atau kaligrafi. Geometri itu bentuk-bentuk bidang ya, segitiga, segi 4, lingkaran. Vegetal itu bentuk-bentuk seperti akar ya, sulur ya. Tahan pohon-pohon, ya. Ranting ya, atau kaligrafi yang berupa tulisan-tulisan Arab. Keindahan dekorasi penting untuk menciptakan ruang yang nyaman serta keterangan spiritual bagi orang yang beragama. Contoh mengenai dekorasi dapat pada masjid ya, Yakub Pablo, Cahaya. Masjid pada umumnya lebih menggunakan dekorasi interior ketimbang eksterior. Bisa dipahami ya, karena kita tadi ya menghindari bermewah-mewah itu, bermegah-megah itu, tapi di dalamnya yang dihiasi ya. Luar itu bisa sangat sederhana, dalamnya yang pada masjid ini dekorasi eksterior sama dengan interior. Tipe dekorasi yang dilakukan di Masjid Asia Tengah. Ini interior eksteriornya hampir sama. Ya. Ini dekorasi lain yang unik tapi jangan temukan dalam masjid. Masjid ini adalah dekorasi ablak. Ablak adalah dekorasi pita gelap terang yang saling bergantian. Teknik ini sebenarnya digunakan di zaman peradaban Bizantium.
Ini ya. Garis-garis. Pembobinan ya. Elemen geometri pada masjid itu melewat pembobinan yang dapat menggunakan vegetal atau poligon ya. Lantai. Dinding. Pelegakan apa? Finishing untuk dinding dan lantai. Nah, pada teknik itu dapat dibagi. Pada dasarnya ubin dalam bahasa Islam terdiri dari dua bentuk utama, yaitu bentuk persegi 6 dan ubin persegi 4. Menariknya bentuk ubin yang paling itu yang ubin persegi 6. Persegi 6 kayak bentuk ya, untuk sarang lebah ya. Persegi. Kemudian mosaik dapat dengan mendapatkan potongan-potongan dari yang diambil dari desain dan warna dan jumlah yang besar dan terdapat di latar belakang. Jadi memang seninya ya dari sini ya, pola-pola ini namanya mukarnas ya, kayak stalaktit ya, yang memberikan apa efek apa, seperti apa ya, stalagmit namanya, seperti es apa aliran es yang turun ke bawah tapi dia membeku ya. Aspek geometri dari bangunan dapat dari penempatan, bentuk elemen maupun dekorasi. Geometri yang digunakan dalam bahasa Islam memang sederhana ya. Karena dari bentuk kita kan bentuknya dibentuk dari ruang sholat. Ya. Masjid era Utsmaniyah umumnya ditempatkan secara organik, diagonal yang tersebar pada kompleks masjid. Sementara itu pada masjid era sebelumnya masjid dibuat tegak lurus atau berada di tengah kompleks. Pada bagian bentuk geometris, Masjid Utsmaniyah menggunakan bentuk-bentuk organik seperti linear, asimetris, dan oval pada eksterior dan interior masjid. Makanya bentuk-bentuk ini dimaksudkan untuk membentuk perspektif di mana dapat dilihat dari segala sudut dan pembentukan kesan bergerak lewat penyusunan geometri organik dan perkuliahan. Mimbar masjid memiliki tudung berlapis emas yang sangat jangkung, dipasang kanopi yang ditopang 4 tiang yang bersayap segitiga yang dihias marmer. Ini sudah dari kayak gini. Dia ada mimbarnya untuk khotib membacakan khutbah. Yang 10 warna, sumber-sumber warna pada bangunan Islam beraneka ragam. Pada umumnya berwarna mencakup marmer, jendela dan dekorasi kaca berwarna, kaca patri. Kaligrafi, batu-batu warna atau lukisan dinding. Contoh memakan warna yang menggabungkan dapat ditemukan pada sudah Atur Mughal di Lahore, India. Jadi kalau kita terpengaruh India itu ya wajar saja. Kalau dulu misalnya Anda pernah dengar Islam dibawa ke Indonesia melalui pedagang-pedagang India itu, ya memang karena kita di jalur perdagangan. Dan orang yang membawa itu kan sedikit banyaknya membawa kebudayaan mereka. Jadi kalau muncul masjid-masjid yang berbentuk seperti kubah bawang itu, ya memang arsitektur Mughal India itu ya seperti itu masjid-masjid. Dari pewarnaan menimbulkan ilusi ya. Jadi ukuran warna hijau dan biru membuat benda terlihat lebih besar dibanding warna kuning dan merah. Jarak
Hijau dan biru membuat benda seolah lebih jauh, kuning dan merah membuat seolah jadi lebih dekat. Lebih besar dan lebih dekat. Kuning dan merah. Warna dengan panjang gelombang pendek seperti biru dan hijau membuat benda seolah simetris. Jadi orang zaman dulu sudah mempelajari ini untuk menghiasi ruangan ya. Warna merah dan kuning membuat benda seolah lebih panas, warna hijau dan biru membuat benda seolah lebih dingin. Merah dan putih membuat benda seolah lebih keras, warna biru, hijau, hitam membuat benda seolah lebih keras. Jadi efek warna itu juga sudah ditetapkan ke dalam desain bangunan buat ibadah namanya. Bahan yang digunakan oleh bangunan memiliki kualitas yang sendiri, sekaligus memberikan pengaruh pada cahaya dan bayangan. Pada Masjid Utsmani yang umumnya bagian ini keluar menggunakan potongan batu tanpa plester karena lebih tahan dan kuat. Sementara itu, kubah dan transisinya menggunakan bata yang karena lebih ringan. Pada masjid lainnya, marmer digunakan bersama dengan batu bata yang dipasang bersama-seling pada eksterior bangunan. Di Asia Tenggara, kayu merupakan bahan bangunan utama untuk konstruksi Islam. Jadi banyak ukiran-ukiran itu digunakan pada kayu yang dipahat. Biasanya dia menggunakan kayu terbaik untuk dijadikan ukiran, itu yang menjadikan sebagai hiasan. Ya. Bahkan kaligrafinya pun dalam bentuk pahatan ya, sebagai dekorasi. Keseimbangan dan keselarasannya. Keseimbangan selarasan umumnya dicapai dengan simetri atau keseimbangan antara elemen horizontal dan vertikal. Pada Masjid Utsmaniyah, elemen vertikal ini mencakup kubah, menara, tiang, dan busur. Busur itu lengkung antar tiang. Ya. Sementara elemen horizontal mencakup unit-unit batu bata, dari jendela dinding, pita horizontal antara lantai dan atap. Pada masjid lainnya, jendela sering digunakan sebagai elemen vertikal sekaligus horizontal dengan bentuk deretan jendela pada level yang sama dengan permukaan dinding. Menara dapat menjadi elemen keseimbangan dengan menciptakan menara yang lurus dipadu dengan kubah yang panjang, tinggi. Keseimbangan juga dapat diwujudkan dengan menyeimbangkan antara elemen dinamis seperti lingkaran, dan elemen statis seperti persegi. Ini tentang bagaimana cara membentuk keseimbangan komposisi dari keseluruhan elemen bangunan ibadah. Dominasi dapat diamati pada bidang potongan yang terpasang dari bangunan. Bidang masjid umumnya persegi. Dominasi yang muncul dari bidang tipe ini adalah sentralitas dan vertikalitas, bisa karena dom, bisa karena menara. Kedua hal ini memungkinkan masjid menjadi struktur yang dominan dibandingkan dengan bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Terutama ya karena dia kan bangunan publik ya, yang kapasitasnya kan mungkin lebih dari 50 yang dikumpul di satu tempat. Makanya biasanya dia lebih besar daripada bangunan-bangunan lain. Ya. Jadi makanya dia berdominasi kan. Yang namanya dominasi itu kan dia kan harus berbeda. Bisa karena dia lebih besar, bisa lebih tinggi, bisa karena keduanya dominan. Kedua hal ini memungkinkan masjid menjadi struktur dominan dibandingkan dengan bangunan-bangunan di sekitarnya. Terlebih jika bangunan-bangunan di sekitarnya berbentuk tidak beraturan. Dominasi bentuk linear jika diamati dari luar dapat dimunculkan dengan menonjolkan mihrab keluar bangunan linear. Timbang dalam bangunan. Jadi kalau biasa mihrabnya muncul, itu kan menonjol ya. Dan mereka tutup berada di sudut-sudut sehingga berada sholat tidak ada. Kontinuitas pada dasarnya dicapai dengan kebanyakan yang permukaan melengkung, baik itu cekung atau cembung, dengan jendela yang seragam. Posisi mihrab yang berbentuk poligonal serta titik kaligrafi yang lebar dapat menciptakan efek dinamis dan kontinu.
Hal ini berbeda dengan gereja yang pada umumnya menggunakan gambar lukisan berpatung untuk menunjukkan efek dinamis. Kalau masjid, deretan tiang dari lantai hingga ke atap merupakan kontinuitas. Selain adalah pemakaian tangga dan rang. Jendela-jendela ya. Masjid rumah sini ini kayak masjid biru ya. Kayak si yang dulunya yang jadi museum terus jadi masjid. Dulunya gereja jadi museum jadi masjid. Di sini sama ya. Ini sama seperti pelajaran fisika ya. Pelajaran bagaimana penataan objek-objek karena bangunan. Kontras, simetri. Biasanya estetika digunakan sebagai karakteristik sekunder dari bangunan. Memang estetika itu ya kalau bicara soal prinsip bangunan kan ada Vitruvius ya, termitas, utilitas, sama estetitas, Venus ya, Venustasnya. Jadi paling penting adalah dia adalah berfungsi dulu dong. Kemudian estetikanya atau Venusnya itu adalah sekunder ya, yang kedua. Jadi bangun masjid bukan karena indahnya, bukan karena tempat ibadahnya. Indah menjadi prinsip utama sekunder dari arsitektur Islam. Juga parameter estetika dalam Islam untuk cahaya bayangan, warna proporsi, rasio, kompleksitas, koordinasi, dekorasi, pengembangan, geometri, warna, bahan, keseimbangan, dan selarasan, dominasi, continuity, repetisi, simetri, dan kualitas. Semuanya ini membentuk prinsip kidal pada gilirannya untuk menopang prinsip fungsionalitas ya. Fungsi dan membantu dalam menciptakan prinsip kebaikan. Lebih kepada bagaimana bangunan tersebut digunakan untuk sarana ibadah menyembah Tuhan. Oke. Demikian ini materinya. Jika ada pertanyaan, silakan dinyalakan ininya, mic-nya. Ada yang mau tanya, silakan. Pak, untuk absennya, Pak. Absennya? Taruh. Tadi udah ditulisan. Itu absennya ya. Tadi sudah Pak absennya. Ya. Yang belum aja, yang belum siap-siap. Sekali aja isi absennya. Baik, Pak. Baik, ada yang mau tanyakan? Silakan. Oke. Kalau nggak ada, kita akan tutup. Sebelumnya saya ada beberapa yang tugas-tugas itu yang saya beri catatannya di sebagian besar itu hanya memindahkan saja dari sumber pustakanya ya. Bahkan dia malah nggak menuliskan sumber pustakanya apa. Jadi kalau Anda menulis apapun itu ya, sumber tulisan itu harus Anda cantumkan. Kecuali kalau memang itu Anda bikin sendiri sama sekali. Referensi itu jadi penting. Jadi dasar apakah tulisan Anda itu sumber dari rujukan yang lebih valid atau tidak. Dan
copy paste itu harap diperhatikan hurufnya itu fontnya harus sama. Jangan asal copy saja, paste saja, hurufnya beda-beda. Kelihatan sekali dikerjakan secara tidak hati-hati. Nah, beberapa yang memasukkan tepat waktu itu saya nilai berbeda ya dengan yang terlambat. Apalagi kalau Anda tidak memasukkan nilainya. Jadi kalau ada terlambat, usahakan untuk segera menyusulkan. Nanti nilai-nilai yang digunakan untuk tambahan nilai pada saat UAS nanti ya. Ya mudah-mudahan nilai UAS-nya bagus. Tapi kalau UAS-nya bagus, tapi tolong oleh nilai dari tugas-tugas yang ada. Oke. Baik. Sebelum ditutup, tolong nyalakan dulu ininya, kameranya. Satu, dua. Oke, baik. Terima kasih. Baik, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.